Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Arvintus Risa Lalisu, mahasiswa Sosiologi semester 5, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Nusa Cendana, Kupang, NTT. Baik teman-teman, di video saya kali ini saya akan menjelaskan reviewan materi saya dari buku Partai Buruh Denis Shelley dan Sosialis Internasional Pergerakan. Mengenai membangun kembali sosialis internasional selama Perang Dingin 1945 sampai dengan 1951. Tapi yang saya jelaskan di sini yaitu mengenai perubahan atau pergerakan internasional lama ke internasional baru atau internasionalisme pada tahun 1940 sampai dengan 1945. Baik, saya akan menceritakan atau menjelaskan alur pergerakan dari gerakan internasional lama menuju ke internasional baru pada tahun 1940 sampai dengan 1945. Di tahun 1940 itu diadakan pertemuan-pertemuan oleh George Dallas yang merupakan sebagai ketua gerakan waktu itulah. Pertemuan-pertemuan tersebut dijelaskan dalam undangan sebagai undangan kepada kelompok teman-teman internasional yang bertemu di Santo Ermins. Mereka tidak lebih dan tidak kurang dari informasi pertemuan-pertemuan dan persahabatan kawan-kawan Inggris dengan kaum sosialis terkenal di wilayah taklukan yang sebagian besar bahkan tidak mengklaim hadir berdasarkan mandat dari pihak yang pada kenyataannya tidak lagi ada atau hanya memiliki keberadaan yang terpisah-pisah dalam keadaan ilegal. Jelas bagi kita bahwa ada atau tidak adanya orang tertentu di pertemuan semacam itu tidak menimbulkan pertanyaan yang bersifat konstitusional. Dan tentu saja bukan merupakan preseden bagi Komite Kredensial Buruh dan Sosial Internasional ketika dapat dibentuk kembali setelah perang oleh Partai Buruh dan Sosialis di benua Eropa yang telah memperbarui aktivitas politik mereka di tanah asal mereka secara penuh kebebasan dan publisitas. Sementara itu, perwakilan dari Partai Buruh Inggris berada di kebebasan untuk berunding dengan kaum sosialis manapun yang mereka konsultasikan. Oleh karena itu, saya percaya bahwa Anda dan komite Anda tidak akan membaca ini akan mengundang signifikansi yang tidak dimilikinya. Kedua komite berhubungan dengan fase perang yang berbeda. Mereka anti komunisme. Partai Buruh termasuk banyak yang menganggap Uni Soviet diperlukan untuk membuat keamanan dan determinasi kolektif. Pada tahun 1941 memasuki tahun 1941 menjadi jelas bahwa Uni Soviet akan menyediakan kekuatan untuk mengalahkan Wehrmacht, sehingga revolusi rakyat Jerman yang tidak ada tanda-tandanya tidak lagi diperlukan. Sikap ini sejalan dengan teori arus utama dari Jerman yang agresif secara alami dikembangkan oleh diplomat Robert van Sittard. Sementara komite Dallas lahir untuk melakukan propaganda dan mendorong perlawanan. Komite Huysmans bertugas untuk mewakili seluruh gerakan sosialis dan memungkinkan negosiasi dengan Uni Soviet yang merupakan rencana Harold Laski. Negosiasi yang diusulkan oleh Laski dengan Komintern dan dukungannya untuk kebangsaan yang dikecualikan dari Komite Dallas memberi tekanan pada Komite Eksekutif Nasional Partai Buruh yang ingin mempertahankan kesatuan partai.
Gilles mengulangi bahwa LSI tidak bisa bertemu secara resmi, tetapi Presiden Huysmans selama Perang Dunia Pertama mengizinkan aksi bersama Presiden LSI dan Partai Buruh untuk membentuk komite konsultatif yang menjadi Huysman Committee. Sistem dua kamar memicu protes dari Austria dan Spanyol yang merasa diturunkan menjadi sosialis kelas 2 atau sosialis dari keturunan yang lebih rendah dengan pengecualian mereka dari Komite Dallas. Ini sangat memalukan bagi sosialis Austria di Inggris, diwakili oleh Oskar dan Madrian Polak, Karl Krenitz, Julius Braunthal yang mendominasi LSI di bawah Adler. Gilles dan Huysmans yang berbagai kebencian yang kuat terhadap Jerman menempatkan mereka di tempat mereka, mengulangi bahwa Partai Buruh Inggris sebagai satu-satunya partai yang masih ada bertanggung jawab untuk sosialisme internasional. Begitu harapan akan revolusi di Jerman menghilang, sosial demokrat Jerman terpinggirkan, yang dibenarkan oleh Gilles dengan menyajikan sejarah SPD yang bercirikan nasionalisme dan akomodasi dengan nazisme. Blok mayoritas tersebut, Gilles dan semua pihak yang mendukung dia ingin menjaga kontak informal, menerima kesalahan kolektif dari orang Jerman, dan berkonsentrasi untuk memenangkan perang. Selain Komite Dallas dan Huysmans, ada marginal kelompok yang mengorganisir kaum kiri buruh dan internasional kontinental sosial menolak kesalahan kolektif Jerman. Koneksi pribadi yang akan mempengaruhi partai-partai sosial dan sosialis internasional setelah kelompok kejelasan sosialis dengan kelompok demo sosial Jerman yang membangkang. Kelompok pelopor sosialis adalah diselenggarakan oleh Mary Saran pada tahun 1934 sebagai bagian Inggris dari ISK, kelompok politik komunitas sosialis yang didirikan oleh filsuf Leonard Nelson tentang prinsip-prinsip etika yang kuat. Etika ini didirikan oleh filsuf Nelson Leonard. Pada konferensi yang sama, kepemimpinan Partai Buruh berkomitmen untuk membangun kembali internasional setelah perang dalam bentuk yang sama sekali baru atau yang baru. Bahasa Norwegia, Polandia, Belanda, dan orang-orang buangan sosialis Austria di Komite Huysman menuntut pembentukan kelompok belajar dengan otoritas yang lebih besar. Singkatnya, internasional akan direkonstruksi dari bawah berdasarkan pesta yang hidup. Tidak ada tempat untuk orang-orang buangan. Namun, Huysmans kembali ke posisi sebelumnya bahwa sosialisme internasional membutuhkan titik temu yang independen. Huysmans dan Tribun, sebuah jurnal dari kaum kiri buruh, meyakinkan internasional subkomite untuk membentuk persiapan perburuhan dalam sosial internasional komite dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi, tetap berhubungan dengan pihak dan untuk melakukan studi tentang masalah yang bersifat eksplorasi. Ini menyetujui pasca Perang Internasional Settlement, rencana yang disusun oleh Dalton dan diedarkan di Komite Dallas, walaupun tampaknya hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan isyarat dari sosialis asing yang memodifikasi rancangan aslinya. Programnya yang berkomitmen pada kesalahan kolektif Jerman, tetapi juga keamanan kolektif melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan
peran yang lebih besar dari perburuhan internasional organisasi. Kesepakatan serius pertama adalah pada integritas teritorial Jerman yang mengadu Italia dan Prancis melawan yang lain, khususnya terutama orang Polandia. Namun setelah konferensi tidak ada yang terjadi. Sampai kemenangan elektoral Partai Buruh diumumkan pada tanggal 22 Juli 1945, Sekretaris Jenderal yang baru, Morgan Phillips, tidak dapat menangani dengan masalah ini. Buruh berada di pemerintahan dan Menteri Luar Negeri yang baru. Ernest Bevin ingin menghindari rasa malu saat semua orang menunggu debu mereda internasionalisme sosialis memasuki periode jeda yang menandakan peralihan dari era perang ke era pasca perang. Namun tidak ada seorang pun di pengasingan yang meramalkan bentuk Eropa pasca perang. Sebelum aset genting ini harus dibentuk kembali lagi oleh Perang Dingin. Kaum sosialis Eropa Timur dan Barat harus menavigasi dalam sistem politik, sosial dan ekonomi baru yang bukan buatan mereka sendiri.